Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Kalian simak ya, dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Selain pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia juga pernah dijajah oleh Jepang. Jepang menduduki atau menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Masa penjajahan Jepang tidak kalah mengerikan dan mengenaskan dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Sekutu merupakan gabungan negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina pada Perang Dunia Kedua. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kesempatan kekosongan kekuasaan di Indonesia inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saat sedang mempersiapkan kemerdekaan, terjadi beberapa peristiwa penting. Nah, berikut ini adalah beberapa peristiwa penting saat persiapan proklamasi. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Nah, hasil dari BPUPKI adalah Pancasila. Lalu peristiwa yang kedua adalah pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, hasil dari PPKI adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu peristiwa yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu seperti apa ya peristiwa Rengas Dengklok? Berikut ini merupakan kronologi atau urutan peristiwa dari Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah melalui siaran radio. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Nah, tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada waktu sore hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setuju dan kembali ke Jakarta. Kemudian masih di tanggal yang sama, yaitu 16 Agustus 1945 malam, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Nah, itu ya kronologi dari peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian kita akan masuk ke peristiwa proklamasi. Pada waktu dini hari atau subuh, naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah naskah proklamasi disetujui oleh seluruh peserta rapat, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Setelah naskah proklamasi tersebut diketik, persiapan berikutnya Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Dan akhirnya pembacaan proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berikut ini merupakan teks proklamasi. Nah, yang sebelah kiri itu yang ditunjuk oleh arah panah adalah teks asli coretan dari Bung Karno. Sedangkan yang sebelah kanan itu merupakan teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini merupakan gambaran pembacaan teks proklamasi kemerdekaan.
pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan RI, dikibarkanlah bendera untuk pertama kalinya. Nah, bendera merah putih ini pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Untuk pengibaran bendera pada masa proklamasi kemerdekaan RI dilakukan oleh Suhut, Latif Hendraningrat, dan Surastri Karma Trimurti. Pada saat pengibaran bendera dinyanyikan pula lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan RI, terjadilah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan RI serta sambutan rakyat di berbagai daerah. Untuk penyebaran berita proklamasi kemerdekaan ini dilakukan oleh para pemuda dengan cara menyebarkan pamflet, selebaran, mengadakan pertemuan, menulis di tembok, dan lain-lain. Kemudian para pemuda juga menyiarkan berita kemerdekaan melalui kantor berita Domei, sekarang bernama Kantor Berita Antara. Kemudian para pemuda juga menyiarkan kemerdekaan melalui surat kabar Suara Asia. Peristiwa kedua setelah pembacaan proklamasi adalah sambutan rakyat di berbagai daerah. Sebagai contoh, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945 untuk menyambut kemerdekaan. Contoh yang kedua adalah tindakan heroik di berbagai daerah untuk menyambut dan mempertahankan kemerdekaan. Tindakan heroik adalah tindakan kepahlawanan. Nah, berikut ini adalah tindakan heroik yang dilakukan oleh pemuda pada masa itu untuk mendukung proklamasi. Yang pertama adalah peristiwa heroik di Yogyakarta, dimulai dari tanggal 26 September 1945. Tindakan heroik tersebut dilakukan oleh para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi mogok kerja. Mereka menuntut Jepang menyerahkan semua kantor pada pihak Indonesia. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa heroik di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Pemuda merobek warna biru pada bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Peristiwa heroik di Semarang ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Pasukan Jepang menyerang dan dihadapi oleh Tentara Keamanan Rakyat atau disebut sebagai TKR. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari. Untuk memperingatinya didirikanlah Monumen Tugu Muda. Kemudian peristiwa heroik di Aceh. Ini terjadi pada tanggal 6 Oktober 1945. Pemuda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau disingkat menjadi API yang mengambil alih kantor pemerintahan dan melucuti senjata pasukan Jepang. Yang keenam adalah peristiwa heroik di Bali. Para pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau disingkat AMI dan Pemuda Republik Indonesia disingkat menjadi PRI. Mereka berupaya menegakkan kedaulatan RI. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa heroik di Sumbawa. Ini terjadi pertempuran antara pemuda dan pasukan Jepang di Gempe, Sape, dan Raba. Kemudian peristiwa yang ketujuh adalah peristiwa heroik di Kalimantan. Terjadi pada tanggal 14 November 1945. Rakyat yang berjumlah 8.000-an berkumpul di depan markas Sekutu di Balikpapan dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Terjadi upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Akka Gani. Pada saat itu juga dinyatakan pada Sumatera Selatan di bawah kekuasaan RI. Dan terjadi pula peristiwa heroik di Makassar yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan. Para pemuda merebut gedung-gedung penting yang dikuasai oleh penjajah. Setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pada masa itu harus segera membentuk kelengkapan pemerintah dan bernegara melalui lembaga bentukan Jepang yaitu PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nama lain dari PPKI adalah Dokuritsu Junki Inkai. Berikut ini merupakan tugas utama dari PPKI.
Yang pertama adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Setelah mengadakan 3 kali sidang, berikut ini adalah keputusan sidang dari PPKI. Untuk sidang yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, hasil keputusannya adalah menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemudian untuk hasil sidang PPKI yang kedua, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, yaitu membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Lalu keputusan yang kedua membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Nah, Borneo itu sekarang kita kenal sebagai Kalimantan. Kemudian untuk hasil keputusan sidang yang ketiga, yaitu tanggal 22 Agustus 1945 adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat menjadi KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga negara yang sesuai UUD 1945 terbentuk secara resmi. Keputusan yang kedua adalah membentuk Alat Kelengkapan Keamanan Negara, yaitu BKR, singkatan dari Badan Keamanan Rakyat. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda datang kembali dan ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membawa atau membonceng tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda datang dan ingin menjajah Indonesia kembali, ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara perjuangan fisik, yaitu melakukan kontak senjata. Untuk perjuangan fisik yang pertama yaitu pertempuran Surabaya, kemudian pertempuran Palagan Ambarawa, ada Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, serta serangan umum 1 Maret. Nah, ini beberapa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain melakukan perjuangan fisik, dilakukan juga perjuangan diplomasi, yaitu melalui perundingan. Nah, perjuangan diplomasi yang pertama adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan ada pula perundingan Rumroyen. Pula perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Ada perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Nah, kita akan bahas untuk perjuangan secara fisik dulu nak ya. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November. Pertempuran ini disebabkan tewasnya pimpinan sekutu yaitu Jenderal Malabai. Untuk tokoh Indonesia yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Karena dahsyatnya pertempuran ini dan banyak pahlawan yang gugur pada tanggal tersebut, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya pertempuran Ambarawa. Tempat terjadinya pertempuran ini di Ambarawa, Jawa Tengah. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa itu adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Pertempuran berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Tempat terjadinya di Bandung. Pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu yang meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat dalam insiden ini antara lain Muhammad Toha,
Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Perjuangan fisik selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Nah, tempat terjadinya di Medan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Nah, tokoh yang terkenal dalam peristiwa ini adalah Ahmad Tahir. Nah, untuk perjuangan fisik yang paling terkenal adalah serangan umum 1 Maret. Ini tempat terjadinya di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu karena Belanda menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat dalam serangan umum 1 Maret ini adalah Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, inilah beberapa perjuangan fisik yang paling terkenal ya. Lalu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Yang pertama adalah melalui perundingan Linggarjati. Diadakan tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, untuk pihak yang mewakili dua negara ini, dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, kemudian dari Belanda oleh Sermerhon. Hasil perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan RI sebatas Jawa, Madura, dan Sumatera. Lalu yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri atas RI, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Lalu yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda menjadi Uni Indonesia Belanda. Namun, Belanda mengingkari hasil perundingan Linggarjati dan melancarkan serangan agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Setelah agresi militer Belanda I, dilakukanlah perundingan yang kedua, yaitu perundingan Renville. Diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal milik Amerika yang bernama USS Renville. Nah, hasil perundingan Renville adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui RI sebatas wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Lalu yang kedua, pasukan RI harus ditarik mundur dari daerah yang diduduki Belanda. Lalu yang ketiga, disetujui garis demarkasi yang membatasi wilayah RI dan pendudukan Belanda. Namun, Belanda kembali mengingkari hasil perundingan ini lagi dan melancarkan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Setelah agresi militer Belanda yang kedua, dilakukanlah perundingan yang ketiga, yaitu perundingan Romroyen. Ini diadakan tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Nah, perwakilan dari dua negara yaitu Muhammad Rom yang berasal dari Indonesia dan Van Rooyen yang merupakan perwakilan dari Belanda. Hasil perundingan Romroyen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Belanda menghentikan agresi militer. Yang ketiga, pembebasan pemimpin RI yang ditahan oleh Belanda. Yang keempat, akan dilaksanakan konferensi meja bundar atau disingkat KMB. Dan perjuangan diplomasi yang keempat adalah konferensi meja bundar atau disingkat KMB. Ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Untuk pihak Belanda diwakili oleh Van Marsseven dan yang mewakili Indonesia adalah Sultan Hamid II. Nah, Sultan Hamid II ini mewakili BFO atau Badan Musyawarah Negara Federasi. Karena pada masa itu negara Indonesia merupakan negara federasi, yaitu Republik Indonesia Serikat. Hasil keputusan dari KMB adalah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Lalu yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Indonesia. Upacara dilakukan di dua negara, yaitu Belanda dan di Indonesia. Untuk upacara di Belanda diwakili oleh Muhammad Hatta untuk Indonesia dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana.
Sedangkan upacara di Indonesia, ini wakil dari Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9, lalu wakil dari Belanda adalah Loving.